Ada sebuah adagium dalam dunia politik. Tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Rasanya beroleh pendasaran yang fundamental ketika kita melihat proses dari seorang Anies Baswedan yang akhirnya meletakkan dukungannya terhadap pasangan yang maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana kita melihat hal ini dalam terang kontestasi yang sedang terjadi, bahwa pada akhirnya masa lalu yang terkait dengan politik identitas itu sirna seketika ketika kepentingan untuk memenangkan Pilkada Jakarta membuat PDIP menegosiasikan identitas kebangsaan yang melekat pada dirinya, dan bahkan ia sering kali menegaskan PDIP adalah partai demokratis dan partai yang mengusung perjuangan nasionalisme dan kebangsaan. Bagaimana kita melihat peruntungan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam pilkada saat ini? Apakah Anies Baswedan betul-betul dapat membuat pasangan ini memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta? Bagaimana filsafat membuat kita kritis pada masa lalu seseorang ketika kepentingan pada akhirnya membuat politik itu beroleh ruang-ruang negosiasi baru, dan bagaimana ideologi yang dimainkan Anies Baswedan selama ini yang kita tahu ia berada di belakang politik identitas dan politik sektarian. Menguntungkankah sosok Anies Baswedan bagi PDIP dan bagi pasangan Pramono Anung dan Rano Karno? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, dengan tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sosok Anies Baswedan, lagi-lagi saya harus katakan, ia menjadi bagian dari sejarah politik tanah air, khususnya terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta, yang dulu kita ingat ia berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama. Ahok tersandung karena persoalan apa yang kemudian dituduhkan padanya, bahwa ia telah melakukan penistaan agama. Akhirnya ia kalah, dan pemenangnya sudah kita tahu bahwa pemenangnya adalah Anies Baswedan sebagai gubernur DKI pada waktu itu. Catatan kelam terkait dengan sosok bernama Anies adalah ketika ia menjadi bagian dari politik identitas atau politik sektarian yang secara sadar ia masuki dan ia beroleh peruntungan dari hal itu, sehingga ia kemudian bisa melenggang dengan sempurna menjadi gubernur DKI Jakarta. Masa lalu seperti itu, teman-teman, rasanya belum dapat kita lupakan. Ia sangat kental dengan politik identitas yang sama sekali kontraproduktif, lagi-lagi dengan kekuatan dan mesin politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang seringkali menegaskan identitas partai ini sebagai partai yang terbuka, partai yang demokratis dan mengusung nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Karena itu, teman-teman, ketika Pilkada Jawa Tengah membuat seorang Anies Baswedan akhirnya membuka diri, termasuk PDIP membuka diri mereka untuk beroleh amunisi baru, seorang Anies Baswedan dan kekuatan di belakangnya untuk merapat dalam PDIP dan menjadi salah satu bagian dari tim pemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno
saya ingin mengajukan tesis bahwa itu adalah bagian dari catatan kelam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itulah yang saya tadi katakan di awal, bahwa pada akhirnya kita tahu tidak ada dalam politik itu kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Demi sebuah kepentingan, persahabatan bisa berakhir, dan demi sebuah kepentingan, maka pertemanan bisa dibangun kembali. Nah, karena itu teman-teman, kita bisa mempertanyakan konsistensi PDIP terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan dan kebangsaan. Apakah dengan masuknya seorang Anies Baswedan, kita beroleh jaminan bahwa Anies Baswedan adalah bagian dari gerakan besar, bahwa ia sekarang berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP yang harus kita sebut sebagai partai yang berada di garda depan untuk nilai-nilai perjuangan tentang keindonesiaan, tentang nasionalisme, tentang kebangsaan yang tidak perlu kita ragukan lagi. Itulah identitas yang melekat pada partai ini sebagai partai yang terbuka, yang mengedepankan posisi NKRI, kebinekaan itu sebagai sesuatu yang selesai dan harusnya menjadi bagian yang dijaga dan dipelihara oleh seluruh aktor-aktor politik tanah air, khususnya yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah ketika Anies Baswedan merapat pada PDIP dan menjadi salah satu bagian dari upaya memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, itu ada jaminan bahwa seorang Anies Baswedan juga tahu bahwa PDIP adalah partai nasionalis. PDIP adalah partai yang terbuka, yang mengedepankan nilai-nilai kebinekaan sebagai keutamaan partai ini. Atau jangan-jangan kita masih bisa mengajukan sebuah tesis bahwa demi kepentingan jangka pendek, seorang Anies Baswedan yang selama ini sudah kehilangan banyak kesempatan karena dihambat di sana-sini, bahkan ia gagal dalam pencalonan sebagai gubernur Jakarta karena tidak mendapat dukungan dari satu partai pun, dan sebelumnya ia gagal dalam pencalonan sebagai presiden bersama pasangannya Muhaimin Iskandar yang pada akhirnya merapat dalam kabinet Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, sosok seorang Anies dalam konteks ini adalah sosok yang sebetulnya tidak punya apa-apa lagi. Dan pertanyaannya adalah, mengapa PDIP tidak yakin dan tidak cukup percaya diri bahwa kekuatan dan mesin partai ini sudah cukup untuk membuat Pramono Anung dan Rano Karno bisa memenangkan kontestasi dalam Pilkada Jakarta? Ataukah kita masih bisa mengajukan sebuah pandangan lain, bahwa sebetulnya kita bisa mempertanyakan bahwa PDIP ketika ada dalam kepentingan-kepentingan sesaat untuk tujuan-tujuan kontestasi saja, maka mereka bisa merendahkan dan melacurkan dalam tanda kutip nilai-nilai perjuangan partai ini sebagai partai nasionalis, partai yang terbuka, partai yang berada di garda depan terkait dengan isu-isu kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Disinilah teman-teman, kita selalu akan diingatkan bahwa masuknya Anies Baswedan dalam bagian tim pemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu sekali lagi masih menyisakan pertanyaan, apakah kita sudah melupakan sosok seorang Anies Baswedan sebagai bagian dari cerita masa lalu, bahwa ia pernah tersandung dengan isu-isu terkait dengan sektarianisme dan isu-isu politik identitas yang secara sadar ia mainkan, dan itulah yang membuat seorang Basuki Cahayapurnama kemudian kalah telak dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada waktu yang lalu. Teman-teman, disinilah kita layak untuk bertanya ulang, apakah kehadiran seorang Anies Baswedan itu cukup menjadi amunisi baru yang sangat menentukan kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno? Ataukah kita justru akan melihat bahwa PDIP menciptakan lubang bagi masalah yang besar yang akan terjadi ke depan?
bahwa partai ini toh pada akhirnya dipertanyakan terkait dengan konsistensinya pada nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai keutamaan tentang Indonesia yang terbuka, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang untuk semua orang yang sama-sama mencintai Indonesia ini. Dan disinilah teman-teman, filsafat menolong kita untuk kritis pada gagasan-gagasan besar dari ideologi kebangsaan yang dimiliki oleh PDIP. Apakah dengan cara menerima masuknya seorang Anies Baswedan itu berarti ideologi dari perjuangan PDIP itu menjadi ideologi yang sangat sektarian dan pragmatis itu yang dikedepankan oleh PDIP ketika mencoba untuk mencari peruntungan terkait dengan majunya kandidatnya dalam Pilkada Jakarta saat ini. Sangat disayangkan kalau untuk kepentingan PDIP merendahkan nilai-nilai perjuangan mereka.